Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan SDM sebagai upaya mengoptimalkan performance bisnis. Yang pertama, pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Pentingnya pelatihan dan sumber daya manusia di perusahaan. Sumber daya manusia atau sering juga disebut salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi, terdiri dari individu yang produktif, yang berfungsi pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan dan dilatih pengetahuan dan keahliannya. Secara umum, SDM terdiri dari dua jenis, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro yaitu berupa jumlah penduduk yang ada dalam rentang usia yang produktif, sedangkan SDM mikro yaitu yang merupakan individu atau personil yang bekerja pada suatu organisasi. Karena karyawan adalah aset, maka pelatihan dan pengembangan mutlak diperlukan. Yang kedua, pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah secara aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Adapun tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM ini berguna untuk meningkatkan keahlian dan skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan SDM menurut Schuler 1992, setidaknya ada 5 poin manfaat pentingnya, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan SDM mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan produktivitas individu dan tim. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan kekancangan angkatan kerja. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan kepercayaan karyawan. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM mengurangi turnover dan absensi. Adapun tahapan pelatihan dan pengembangan SDM secara efektif. Yang pertama, melapisi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Analisis terlebih dahulu masalah pelatihan, kemudian tentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak atau penting. Yang kedua, analisis organisasi. Menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Dalam menganalisis organisasi, perlu diperhatikan pertanyaan, di mana pelatihan dan pengembangan dibutuhkan dan di mana kemungkinan untuk berhasil dalam suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program pelatihan kerja. Sebagaimana program pelatihan analisis pekerjaan dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, analisis pegawai. Analisis pegawai profesional pada perekrutan khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawainya bekerja pada pekerjaannya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisa kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh survivor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan. Analisis kebutuhan kelompok dapat diapresiasi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh survivor maupun manajer. Yang kelima, mendorong tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Sasaran harus mengidentifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Timothy dan kawan-kawan dalam Komsin S. Widodo dan Jasmadi 2004 menyatakan tujuan rancangan yang dibuat dipakai sebagai panduan dan acuan kegiatan dalam menjelaskan tentang hal-hal yang hendak dicapai oleh sistem tersebut. Yang keenam, batasan kriteria
kecenderungan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar peserta pelatihan menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat diartikan proses pelatihan yang efektif untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat. Sebelum pelatihan dilakukan ujian tentang sertifikasi penguasaan pretest dan dibandingkan dengan hasil uji yang diberikan setelah pelatihan diberikan, kemudian dihitung kontribusinya yang diakuinya. Yang ketujuh, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan dan media yang digunakan harus memperhatikan keterampilan pelatihan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Adapun jenis program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian SDM. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan dan kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, cross functional training. Cross functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama dengan yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Yang ketujuh, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan SDM yang memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Selanjutnya, dampak pelatihan dan pengembangan SDM agar bisnis maksimal. Dampak pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan yaitu produktivitas karyawan meningkat, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya, skill dan sikap karyawan akan jauh lebih baik. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.